Keindahan mentari pagi mulai membangunkan warga untuk segera beranjak dari dinginnya udara pagi di puncak Kembes Minahasa. Semangat dan kerja keras berjalan beriringan telah mengantar perjalanan ke penghujung tahun. Dalam tradisi masyarakat Kembes melepas tahun lalu dan menyambut tahun yang baru. Salah satunya makan bersama menu isi di bulu. Ikan taruh di bulu dengan itu ikan memasak di belangan beda rasa. Kali ini, dari sekian banyak kuliner di Sulawesi Utara, saya akan mengajak pemirsa mengenal makanan bulu, masakan khas Minahasa. Tentang masakan isi di bulu ini, ada ceritanya. Awalnya kan kalau kurang cepat-cepat mau pergi di kebun kan kebanyakan dulu memang masih mesti pergi pagi-pagi di kebun karena mengingat waktu kalau hujan pasti terhalang untuk kerja. Jadi kebanyakan susah dia bulu di kebun. Bayangkan pemirsa, memanfaatkan apa saja yang ada di kebun sudah bisa jadi makanan. Betapa subur dan kayanya negeri ini. Kita langsung saja mengumpulkan bahan-bahannya. Ambilnya cuma di kebun. Saya dengan Paman Jeff dan Paman Jo. Kita akan cari daun pangi dulu. Wah, pasti sedikit berpetualang. Karena semalam hujan, artinya jalanan ke kebun licin. Lumayan lah. Nah, pemirsa, ini dia. Namanya pohon pangi. Daun pangi dicampur aneka bumbu akan menjadi makanan sedap. Kita pilih daun yang masih muda supaya tidak keras. Nanti kurang lebih 3 bulan kemudian daun baru akan muncul lagi. Pemirsa, supaya pohon pangi bertumbuh lebat dengan banyak DP daun, ada DP cara. Jadi, potong-potong juga DP cabang, nanti mau bertumbuh daun baru. Berapa bulu ini boleh, Pak? Biasanya masyarakat di kampung yang akan beracara 3 bulan sebelum, batang pohon pangi akan dipangkas agar muncul daun dan tunas baru yang siap dipanen. Syukurlah pohon pangi masih banyak ditemui di kebun-kebun di tanah Minahasa. Pemirsa, sekedar info, ini daun pangi tidak selalu bisa ditemukan di pasar. Daun pangi hanya akan terlihat di jajakan pada saat hari-hari besar. Lanjut, kita ke pohon seho mengambil sari seho atau di sini disebut saguer. Mengambil saguer, istilah masyarakat di sini batifar. Kemarin Om Jeff sudah batifar, jadi pagi ini tinggal mengambil saguer dan mengganti dengan wadah jergen yang baru.
pohon tua begini, saguernya pasti manis. Mari kita coba. Jil, ini untuk saguer manis. Oh, boleh mau coba? Boleh. Ada tanpa, Pak? Ada. Sampurong, Kang. Masih hilang DP. Iya, opo, Kang. Manis sekali ini, mantap loh. Sadap. Saguer ini bisa diolah lebih lanjut menjadi gula merah. Jika saguer juga boleh dibuat alkohol. Paman Jeff dan Paman Joe akan langsung pulang ke rumah. Saya masih mau mampir. Kebetulan Paman Yori lagi buka telaga untuk panen mujair. Ikan-ikan ini tidak lama dijual di pasar, pasti cepat laku. Soalnya ikan di sini rasanya agak beda, karena hidup di air mengalir dari sumber mata air. Jadi rasanya lebih manis dan dagingnya lebih padat. Nanti mujairnya kita taruh bumbu dan masak dalam bulu. Supaya daun pangi benar-benar lembut. Selanjutnya, beberapa lembar daun pangi digulung seperti ini dan mulai diiris. Sebisanya setipis mungkin. Mengirisnya dengan menekan gulungan daun menggunakan botol atau gelas. Ingin tahu kenapa menggunakan botol atau gelas? Sama, saya juga. Jadi kalau mau iris pangi dengan cara tinis dengan botol, asal cepat tangan. Kan tinis begini kong jaga iris. Jadi dia tak ikut dia apa, dia anu butuh botol. Kalau misalnya pakai bulu, lain kali dia tak iris dia serat-serat bulu. Itu tuh dapat lihat oke pada tercampur bak putih-putih itu kan bulu itu bak putih-putih.
Semua ini pisang, sama dengan pisang gapi, pisang raja. Boleh juga itu mau baking tapi dia sama dengan pisang gapi tidak terlalu air, pisang raja tidak terlalu air. Kalau pisang cepatu ya itu kita kurang dapat tahu di pisang cepatu so muncul kemari itu lebih lembut. Orang cuma ramas-ramas begini taruh garam, bukan sama dengan sekarang so petsin, so apa. Waktu itu orang cuma garam, rampah-rampah, rica, kuca-kuca, cuma taruh di belangan, kong goyang-goyang. Nah itu asih, orang so boleh mau makan karena ya mau lari mau piba cari ikan so waktu. Jadi baking juga ini, biar cuma taruh rica begitu, rica, garam dengan rampah-rampah. Taruh di bulu. Nah itu jadi karena so taruh di bulu ya lebih enak tuh. Tipis-tipis lalu ditumbuk halus. Ada bawang merah, bawang putih ditumbuk halus juga. Goraka atau jahe ditumbuk halus. Cengkeh ditumbuk halus. Biji pala parut sampai halus. Dan rica atau cabai ditumbuk sampai halus. Bicara tentang cabai, yang pasti ciri khas makanan Minahasa itu pedas. Menjelang selesai perbumbuan, bapak-bapak yang lain sudah mulai sibuk mempersiapkan tempat bakar. Yang pasti harus siapkan banyak kayu dan ranting kering supaya nyala apinya bagus. Sekarang saatnya meracik bersama Om Diktus. Daun pangi yang sudah direbus, tuang di atas meja. Tambahkan bumbu-bumbu. Ini dia, ini enak. Boleh deh. Yang tetap di Dan terakhir, menggunakan ikan yang sudah dikukus supaya rasanya jadi lebih sedap. Semuanya dicampur sekalian. Pastikan tercampur rata dan isi di bulu. Selanjutnya, batang pisang atau saut atau kotei juga dibumbui dengan rempah-rempah yang sama.
Semuanya dicampur sekalian. Terakhir, tambahkan dengan ayam. Kalau sudah, isi di bulu. Sudah terbayang sedapnya. Ada juga ayam isi di bulu. Campur lagi dengan semua bumbu. Nah, yang ini pedasnya harus sedikit ekstra. Pedas tapi sedap. Mujair yang baru panen juga campur lagi dengan semua bumbu dan isi di bulu. Bahkan untuk nasi pun juga isi di bulu. Kalau di sini sebutnya tenges. Cara buatnya, alasi bulu dengan daun seho. Setelah itu, masukkan beras yang sudah dicuci, lalu tambahkan ayam. Sesederhana itu dan siap dibakar. Memasak makanan isi di bulu ada caranya supaya enak dan masak merata. Apinya harus terus dijaga agar jangan sampai terlalu besar atau tidak menyala lagi. Terus bulu yang berisi makanan harus rajin diputar supaya tidak ada bagian yang hangus. Memasak makanan bulu dengan dibakar seperti ini membutuhkan waktu lumayan lama, sekitar 3 sampai 4 jam. Sambil menunggu masakan masak, koki-koki tukang masak biasanya menyanyi, bahkan menari bersama. Senang sekali mereka bisa masak bersama, beramai-ramai. Itu gunanya kerjasama. Yang berat terasa ringan dan hati tetap gembira. Ini kunci kelezatan masakan Minahasa. Teh dan kue disuguhkan sambil beramai-ramai. Setelah dengan sabar menjaga apinya, memutar bulunya, akhirnya makanan isi di bulu sudah masak. Sebelum diangkat, bagian bawah bulu harus dilubangi untuk mengeluarkan airnya. Saatnya para koki pulang mandi. Ini saat yang paling dinantikan. Meja besar diatur, di atasnya dialasi daun pisang. Semua digelar di atas meja dan makan bersama saat makanan masih panas-panas. Bagi saya, tak ada yang dapat menggantikan momen kebersamaan seperti ini. Cuma ada di kampung-kampung halaman, terasa damai dan bahagia. Tabea katuari-katuari. Torang bersyukur lantaran torang so lewati tahun 2023. Dan torang akan merayakan tahun 2024 ini dengan makan bersama. Memo kita kuman mawadi-wadi. Pemirsa, Mimo kuman, mari jo makan makanan Minahasa. Ini no tuh makanan torang udah memasak tadi, isi di bulu. Sadap sekali.
Oh iya pemirsa, menu saut Pangi Bulu tidak selalu dapat ditemukan di rumah makan. Bahkan di rumah makan Minahasa sekalipun jarang dijual. Kecuali sudah pesan terlebih dulu dan rumah makannya bersedia menyiapkan. Jadi bisa dibilang ini makanan jarang-jarang. Cuma ditemukan di hari-hari besar atau acara di kampung. Dia keuntungan memasak di Bulu kalau misalnya nyendak belah semua, gampang mau bikin panas. Cuma lepas begitu. Kalau ada sisa kan nyendak mau susah-susah. Tinggal ambil dia bulu kasih panas di api. Kontan lama dia. Kalau boleh 2 hari kalau bikin panas tetap nyendak apa-apa dia. Selesai makan, kami keliling kampung rame-rame mengucapkan selamat tahun baru pada semua saudara Handai Taulan untuk tetap menjaga kebersamaan dan rasa keluargaan sebagai warga satu kampung. Pemirsa, itu sepenggal kisah saya. Kisah yang menjadi memori di awal tahun ketika berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan kerabat di kampung. Memori indah yang selalu membuat saya ingat dan rindu kumpul dengan keluarga. Sementara harapan dan doa menjadi asa memasuki tahun yang baru, ada doa syukur sekaligus doa permohonan